Oke, hai. Hmm, Kakak perkenalan dulu mungkin ya. hmm, Suara kakak jelas nggak? jelas. Oke, kakak perkenalan dulu ya. Jadi nanti kakak juga belum tahu nih panggilannya Abi, Patin atau Fani gitu ya. Oke, jadi perkenalkan ya. eh Nama kakak itu ada tuh display name kakak Azali Parabi. Kemudian panggilannya biasanya Abi atau Kak Farabi gitu ya. Kemudian kakak itu lulusan dari ya Institut Pertanian Bogor ya. Kakak pernah kuliah jurusannya apa Kak? Jurusan kakak matematika. Kemudian hobinya apa Kak? Hobi kakak itu membaca dan ngoding. Yeay. Kemudian nanya apa? Asal ya. Asal Hmm, sebenarnya dari NTB, Lombok ya, Nusa Tenggara. Nusa Tenggara Barat ya. Dari Lombok tepatnya. Cuman sekarang masih tinggal di Bogor ya, belum balik. Gitu. Nah, sekarang tinggal Patin. Boleh perkenalan? Panjangnya Fatin Abiaska Kalvarni bisa dipanggil Aska atau nggak Fatin. Oh, Azka atau enggak Patin ya? Hmm, Oke. Kemudian asal? Dari Jakarta. Oh, Jakarta. Luar. Hobi, Hobinya main bola. main bola. Kemudian umur Patin berapa? 12. 12. Eh, Berarti 12 itu SMP ya Patin ya? Kok masih kelas 6? Sorry. Oh, masih kelas 6 ya. Udah ujian SD-nya? Kelas 6 masih SA. Masih itu. Main ke SAS. Oh, oke, I see. Wah, keren ya. Patin udah ngambil Python Start 2. Itu udah keren ya Patin ya. Nama tutor sebelumnya siapa, Tin? Itu namanya sih. Henry. Iya, Henry. Oh iya. Sekarang kakak mau menggantikan Kak Henry ya. Jadi untuk kedepannya belajarnya sama kakak ya, Kak Farabi. Gitu ya, Tin? Oke. Nah, kemudian apa namanya? Kakak mau sampein ya di nanti kan Patin itu kayak dapat penilaian gitu ya dari algoritmik setiap bulan. Setiap bulan tuh akan dapat catatan penilaian gitu yang dikirim ke mama gitu ya. Patin bilang mama atau bunda? Bunda. Ya, nanti dikirimnya ke bunda gitu ya. Kakak kirim ke bunda. Nah, itu untuk mendapatkan hasil yang terbaik, nanti Patin perlu ya hadir ya, selalu hadir. Kemudian mengerjakan tugas yang ada di platform. Terus kalau nggak tahu, kakak akan bantu sampai selesai. Oke? Oke. Oke. Dan kalau ada pertanyaan, misalnya kakak sedang menjelaskan, langsung aja ya. Jangan Hmm, takut gitu. Oke, Din? Oke. Oke, sekarang kita langsung mulai. Hmm, Oke. Second. Kakak share screen ya. Kakak dulu yang Oke. share screen. Kakak jelasin dulu teorinya. Sekarang ini ya dasar-dasar bekerja dengan file. Oke. Atau ini udah di ini. Kalau belum sih ya, karena di datanya Patin harus belajar ini dulu. Oke, sekarang kita topik baru ya ini ya. Ini modul Hmm, 3. Kita akan belajar cara bekerja dengan file gitu ya Patin ya. Nah, jadi nanti kita akan coba diskusikan tentang penyimpanan data gitu ya. Jadi ini ada ceritanya lah gitu ya, cerita di balik kita bekerja ini gitu. Jadi ada sebuah institut ilmiah fisika teoritis ya. Dia tuh memesan nih Tin, memesan kepada Patin, oh buatin dong aplikasi Smart Notes, aplikasi catatan pintar namanya. Oke. Yang mana saya itu dengan aplikasi itu bisa pertama
membuat dan menghapus catatan gitu. Itu yang diinginkan ilmuwan fisika itu. Kemudian saya bisa mengedit catatannya. Dia bilang gitu. Kemudian menetapkan tag untuk catatan. Kemudian mencari catatan berdasarkan tagnya. Nah, Oke. sekarang sebelum ke situ, kita perlu tahu pertama gimana cara mengatur penyimpanan catatan tersebut. Itu yang pertama harus kita tahu. Kemudian Hmm. gimana kita memprogram tampilan programnya. Nah, untuk diingat kembali di aplikasi memory card, kita itu sudah berbicara tentang pertama gimana memulai program, kemudian memasukkan pertanyaan dan jawaban, kemudian melatih dengan data yang dimasukkan, kemudian kita dapat menutup programnya. Nah, ternyata di aplikasi memory card yang udah Patin pelajari, itu datanya itu ternyata nggak dapat disimpan, ya, tidak tersimpan. Loh, terus gimana? Ya, sekarang kita coba mempelajari itu ya. Tapi di pertemuan awal ini memang akan bekerja sama apa namanya? Ini apa dasar-dasar bekerja dengan file. Nah, jadi nanti ibaratnya yang akan dilakukan oleh fisikawan itu nanti kalau ide briliannya muncul gitu ya. Kalau ide briliannya muncul, dia ingin mencatatnya gitu. Dia ingin mencatatnya. Setelah dicatat, ya mungkin saja dia istirahat gitu ya. Artinya apa? Saat istirahat dia menutup aplikasinya. Kemudian dicatat lagi. Setelah dari sini dicatat lagi gitu. Artinya apa? Dia membuka aplikasinya lagi. Begitu. Ya. Hmm. Kemudian sebelum kita mulai mengerjakan itu, kita perlu tahu jawaban dari pertanyaan ini. Gimana cara mengatur penyimpanan? Itu yang pertama. Penyimpanan catatannya. Kemudian gimana kita memprogram tampilan programnya. Ya. Nah, Hmm. untuk penyimpanan catatan, kita perlu memprogram penyimpanan informasi jangka panjang. Yang ini nih. Misalnya, kita dapat menggunakan file text. Begitu. Kemudian, gimana kita dapat memprogram tampilan programnya? Ya, kita dapat menggunakan library ini ya, PyYQt. Gitu ya. Nah, sekarang tujuan kita itu apa sih, Kak? Tujuan kita itu nanti menjelajahi cara berinteraksi dengan file teksnya untuk penyimpanan data jangka panjang. Hmm. Kemudian untuk mencapai itu Patin harus belajar bahwa kita perlu menggunakan file text, itu yang pertama ya, file text. Kemudian Patin harus belajar beratribut akses untuk file text itu apa aja. Kemudian program sistem penyimpanan data program dalam file text. Jadi kita nanti perlu membuat program yang menyimpan datanya itu dalam file text begitu ya. So, jadi ini yang akan kita diskusikan di part 1 dasar-dasar bekerja dengan file text. Jadi ini konsiderasi atau pertimbangan untuk menyimpan data menggunakan file text ya. Jadi untuk diketahui Tin, file text itu biasanya yang ini nih, di belakangnya ada .txt ya. Jadi kan ada banyak file ya. File itu kan bisa gambar, mungkin Patin ingat kan? Mungkin menamakan foto misalnya nih. Patin.jpg gitu ya, JPG gitu ya, atau PNG gitu. Nah, kalau file text ini PNG, kalau file text itu ingat Patinnya Patin Patin dot txt dia bilang. Oh, ini artinya apa? Oh, ini artinya dia bentuk Ah. dalam file teks gitu. Gitu ya. Nah, kemudian ini program standar untuk bekerja dengan file teks tuh ya mungkin Patin tahu aplikasi Notepad, tahu? Tin? Ada sih kan notepad. Iya. Notepad itu juga untuk membuat file teks bisa. Hmm. Kemudian selain Notepad, kalau kakak Sublime Text, kemudian di Visual Studio Code sendiri bisa juga membuat file text. Gitu ya Tin ya. Oke. Oke. Nah, gimana suatu program dapat mengakses file seperti itu untuk menyimpan data? Pertama,
Ini bentuk interaksinya ya. Jadi saat program ingin menyimpan data ke file, pertama kita perlu buat file teksnya di folder. Itu artinya kita perlu buat file teksnya dulu, kemudian tulis datanya ke file, kemudian simpan dan tutup filenya. Nah, itu yang akan kita dalami hari ini. Membuat, menulis file teks ya maksudnya, menyimpan. Gitu ya. Oke. Oke. Nah, sekarang Python itu ternyata punya fungsi khusus untuk membuka dan membaca serta menulis data. Bahkan menutupnya. Nah, ini dia bahwa yang perlu Patin ketahui dulu adalah saat nanti kita membuka filenya untuk dibaca, jadi modenya itu hanya membaca. Kita nggak dapat mengeditnya gitu. Oke? Nah, Oke. kemudian ada istilahnya nanti merekam atau menulis. Itu artinya saat kita dalam mode menulis saja, kita dapat membuat data baru, tetapi data yang lama itu terhapus. Gitu. Jadi kalau membaca saja, menulis saja, data lama terhapus. Nah, sekarang ada metode yang satu lagi, advance. Metode yang lebih lanjut, mode lebih lanjut, kita dapat menulis filenya dan data yang lama itu tetap tersimpan. Loh, ini maksudnya gimana, Kak? Maksudnya seperti ini, Tin ya. Nah, ini untuk kode-kodenya bahwa kalau untuk membaca saja pakai R, Tin ya. Buat Jadi ini dibaca. open, ya read ya mungkin. Kemudian ini nama filenya yang ingin dibaca. Kemudian eh, untuk menulis saja write ya, W gitu ya. Nah, kemudian ini untuk menulis dan menyimpan data sebelumnya A. Ini mungkin addition atau advance, Kakak nggak tahu juga. Gitu ya. Jadi itu untuk mengaksesnya. Nah, sekarang gimana cara mengkodenya? Kita dapat mengkodenya seperti ini. Yang pertama untuk membuka filenya kita pakai perintah with open, sebut nama filenya, modenya mau apa. Kemudian S ini kayak untuk mempersingkat saja gitu ya. Boleh S file, S app, S patin, S apapun gitu. Kemudian nanti perlu dibuat objeknya data sama dengan file.read. Kemudian setelah itu read lines ini akan membaca filenya itu berdasarkan per baris gitu. Nah, kemudian ternyata dalam ketika membaca suatu file saat apa namanya? Kakak lupa lagi, pengkodeannya itu beda, itu bisa menjadi suatu halangan bagi kita, kejanggalan. Contohnya, Patin tahu jenis-jenis operating system itu apa aja? Tahu. Ya, yang pertama itu Windows. Tahu kan Windows, Tin? Tahu. Nah, kemudian Linux. Tahu Linux kan? Atau baru pertama dengar? Linux. Kayaknya pernah dengar tapi lupa. Ya, jadi itu juga operating system ya. Kemudian Mac OS ya. Ini MacBook atau Apple. Gitu ya, jadi ada 3. Patin sendiri pakai yang mana nih? Kalau kakak makainya Windows operating systemnya. Patin? Kayaknya sih Windows. Windows ya. Oke. Nah, sekarang untuk menghindari masalah pengkodean itu supaya nanti misalnya Patin ingin membukanya di Linux atau di Mac OS kodenya. Nah, kita dapat menyetingnya encoding sama dengan UTF-8. Tambahkan parameter ini di with open filenya gitu. Saat membukanya tambahkan parameter yang satu ini. Oke? Oke. Oke. Selanjutnya, ini cara lengkapnya untuk membuka filenya ya. Jadi with open, nama filenya, kemudian modenya dibaca, encodingnya itu UTF-8. S file, kemudian baca filenya. File.read, kemudian print datanya. Iya, gini ya. Kemudian ini. Nah, apa bedanya satu sama di sini nggak ada satu? Kalau ini nanti Patin hanya ingin membaca satu karakter. Karakter pertama doang. Oke, sorry. Karakter yang di indeks pertama. Kalau yang ini membaca semuanya. Begitu ya. Oke.
Oke, jadi ini nanti kalau ini ya contohnya lah ya. Kemudian untuk beralih ke mode write ya tinggal diganti Tin. Tinggal diganti Tin. Yang ini tinggal diganti. Yang tadi R sekarang write gitu ya. Kemudian S filenya sama, kemudian untuk menulis sesuatu pakai perintah file.write. Kemudian apa yang ingin Patin tulis terserah gitu. Di sini information gitu. Ya. Oke. Oke. Kemudian untuk misalnya saya ingin apa namanya? Sekarang ingin menambahkan sesuatu tapi datanya tidak hilang. Jadi maksud Kakak tadi kalau menulis saja datanya hilang tuh gini, Tin. Misalnya nih, Tin, Patin punya file teks seperti ini nih, tulisannya begini. Hmm. Oke? Nah, sekarang Patin akan kayak menulis filenya, menambahkan kata ini nih. A.Dickinson. Bisa. Nah, saat Patin baca ulang filenya, nanti dia akan tampilannya seperti ini nih. Nah, gitu. Sendirian dia nih. Kagak ada tuh temannya yang tadi. Loh, kenapa? Artinya file yang sebelumnya itu kalau pakai metode .write itu tidak tersimpan. Gitu. Oke? Harus pakai apa? Kalau berarti simpan. Ya, supaya tersimpan kita beralih ke make mode A gitu ya, edition. Gitu ya. Jadi misalnya Patin ingin menambahkan ya pakai mode A, tambahkan katanya, kemudian dibaca lagi. Nah, ternyata sekarang dia bertambah di akhir. Gitu, Tin. Oke? Aman? Oke. Aman? Sabar, apa yang itu? Mau nanya? Mau nanya dulu silahkan. Hmm. Ayo, tanya dulu Kakak. Hmm. Kan tulisannya ini cuman Edison doang ya. Kenapa Bentar, harus pakai NA-nya tuh? bentar. Kakak silakan coret-coret yang mana? Nah, ini kan tulisannya Edison doang ya ini kan. Oh ya, yang ini nih. Oke. Ah, I see. terus Terus? kenapa harus pakai ini nih yang NA? Oh iya, mantap ya. Bagus sekali nih pertanyaannya. Jadi kalau kalau nanti Patin menulis ini nih, ini kan garis miring terbalik ini ya gitu. Gitu, gitu ya. Ini artinya new line. Ya, jadi kalau Patin nggak menulis ini, gitu, ini artinya nanti dia akan ditulisnya di sini, bukan di baris Bawah. baru gitu. Oke? Oh, Jadi dia kayak nyambung gitu. Jadi makanya di sini ini artinya new line ya. Jadi garis miring N. Gitu, Tin. Oke? oke. Ada lagi? Hmm, ini sudah. Sudah. Oke, kalau gitu sekarang kayaknya latihan sih ya. Nah, sekarang latihan. Patin yang mau share screen atau kakak yang share screen dulu? Kakak dulu deh. Ini. Oke, kakak dulu ya, sebentar. Kakak kayaknya belum buka VS Code-nya ya, bentar ya. Udah install Visual Studio Code, Tit? Udah kan? Oke, ini kakak buka ya. Mana dia? VS Code. Aduh, kok nggak bisa nih? Ntar ya. Oh ya udah nih. Udah nih, bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Sekarang kakak ke bagian working file text pelajaran 1. Tapi ini bukan kursusnya ini. Udah deh, nggak apa-apa lewat sini aja. Oke, jadi caranya nanti buka VS Code-nya, Tin ya. Nah, kemudian nanti tampilannya ya kayak seperti inilah ya. Nah, sekarang kita coba untuk pertama write a program.
Perintahnya, the program should read the contents of the quotes.txt file and output it to the console. Jadi nanti kita disuruh membaca programnya dulu. Ini yang kita lakukan pertama dulu ya, Tin ya. Jadi caranya gimana, Kak? Caranya pertama Menambah ya? gimana? Ini cuman menambah atau enggak? Enggak, ini disuruh membaca dulu nih. Perintah kita ke perintah ini dulu ya. Oke? Oke? Oke. Nah, gimana caranya? With open. Nama filenya apa? Quotes. Quotes.txt. Koma. Nah, karena kita disuruh membaca aja, ya read. Modenya read. Kemudian jangan lupa UTF. Sorry. Encoding sama dengan UTF Minus F 8. Gitu ya, Tin ya. S apa maunya nih? S file aja file. lah, nggak apa-apa. Kemudian buat dia mode baca mungkin ya. Mode baca kita buat instansinya file.read. Berarti. Kemudian di print ya, print mode baca. Kalau di VS Code memang agak sedikit nggak ini ya, nggak kurang nyaman gitu karena harus menulis ininya di satu workspace. Jadi kalau menjalankan kode itu nanti semuanya. Jadi kalau ada banyak soal itu kita perlu mematikan dulu kodenya. Nah ini kalau kakak jalankan, Tin. Nah dia akan nih, udah tampil nih. Jadi di dalam teks itu ada seperti ini nih. Made weak by time and faith but strong in will. To strive, to seek, to find, and not to yield. Gitu. Nah Oke. sekarang kita ke yang kedua. After reading it, gitu ya. The program prompts the user to enter the order of the code and adds it to the file. The order should be indicated in parentheses on a spread line. At the end of the file, there should be an empty line. See illustration. Nah, jadi nanti kita disuruh menambahkan sekarang pengarangnya, Tim. Ya, Hmm. pengarangnya. Gimana caranya? Nah, ini kalau di Visual Studio Code kita perlu mematikan ini dulu. Atau tulis ini kan nanti kita disuruh untuk apa namanya? Oh, nanti deh kakak jelaskan. Jadi ini ya, pertama buka filenya with open, kemudian quotes.txt, modenya. Nah, karena Mode kan kita kan ingin apa kira-kira modenya? mode A ya. Ya, karena kan ini mau jangan sampai hilang ya, Tin ya. Ah, Jadi modenya A, kemudian encodingnya sama dengan UTF-8 and then S file, kemudian mode add sama dengan. Nah, sekarang kita tambahin filenya file.write. Apa yang ingin kita tambahkan? Pertama, di sini ada spasi, Tin. Oke? Spasinya kurang lebih 2. Berarti nilainya 2. 1, 2. Oke? Kemudian katanya apa? G.Joyce. Joyce. Kemudian dia diminta nih, ada juga an empty line. Yang di akhirnya ada empty line. Jadi buat lagi gitu. Oke? Oh ya, Oke. Sekarang saat Patin apa namanya? Print mode ini. mode add kemudian cetak gitu. Nah, dia nggak akan kelihatan, Tin. Kenapa kira-kira? Karena Karena modenya mode A kali. A. Oh, ininya ya, gara-gara apa? Ada hijaunya kali ini. Atau apa? ya karena modenya itu bukan read, ya. Jadi modenya itu bukan read, tapi apakah filenya berubah? Ya, kalau sekali dijalankan filenya udah berubah. Buktinya gimana? Nah, sekarang ini dimatikan. Jadi kalau Patin ini
jalankan 2 kali, Tin ya. Dia nanti bakal bertambah 2 kali, Tin. Ya. Dia bakal bertambah 2 kali kalau 2 kali dijalankan. Oke? Oke. Kalau sekali berarti ini udah bertambah. Kan kita udah running ya tadi. Nah, sekarang kita matikan ini. Kita jalankan ini, gimana dia? Apakah bertambah atau tidak? Tara. Nah, tuh bertambah kan? Gitu ya. Jadi ini tambahannya tadi. Oke? Oh, Oke, Tin? gitu. Oke. Oke. Nah, sekarang ini udah selesai. Mau mengerjakan yang nomor 2, Pak Tin? Kakak bantu. Ini cukup. Mau? Oke. Oke, kakak stop share ya. Bentar. Oke. Oke. Sabar. Aduh. Buat film baru ya. Oh, mana Pak Tin nih? Oke, ayo. Oh, ini di disable ya ininya. Sabar. Oh, pakai itu yang algoritma, sabar. Iya. Working with text file. Oke, nah sekarang Eh, sabar, bentar, Bos. Ini buat yang mana dulu? boleh mau yang pertama atau yang langsung kedua boleh. Mau yang mana? Patin mau yang mana? Nomor 2 aja dulu. Nomor 2 aja. Oke. Sekarang nomor 2 itu tambahkan ke program sehingga meminta pengguna untuk menambahkan kutipan dari penulis lain. Kutipan baru dan penulisnya ditambahkan ke file quotes.txt dengan cara yang sama seperti tugas 1. Nah, untuk menambahkan file kita pakai apa? Fungsi apa namanya? Menambahkan file. Oh, sorry. Ah, Bukan ah, memasukkan data. Masukkan data dari keyboard. wait, alright, alright, kan? Bukan. Itu mode baca. Tapi untuk memasukkan data dari keyboard kita pakai fungsi input, ya Tin ya. Oke. Hmm. Nah, jadi pertama tulis aja di sini. Kan kita disuruh untuk menambahkan kutipan dan penulis lain. Tulis aja penulis sama dengan input. Pen- Penulis sama dengan input. Nah, kemudian itu tuh tulisannya itu kayak apa namanya? Who wrote these lines katanya. Lihat nggak yang eh, Yang mana? itu tuh yang digambarnya. Who wrote this line? Yang baris keberapa tuh? Di bawah Oh iya, ya itu. Jadi isi inputnya itu, Tin. bawahnya sih, enter ya. Bukan. Apa input dalam kurung. Dalam kurung tanda petik who wrote this line. Who? Oke. Ini. Oke, udah. Setelah Ya. itu apa namanya? Dia bilang want to add another quote. Nah, berarti yang pertama kita harus apa namanya? Membuat lagi ya, membuat lagi suatu file. Oh, sorry, bukan membuat suatu file, tapi eh, ditambahkan dulu apa yang sudah penulisnya itu ini. Apa namanya? Yang penulis ini kita tulis, tambahin ke file quotes-nya. Untuk menambahkan pakai mode add. Ayo, Tin. Jadi with open dulu filenya pakai mode add. With open. Sabar. Yang itu ya, nama enter file-nya q.txt gitu. eh
Yang mana? Quotes ya. Yang quotes itu, Tin. Nomor berapa? Yang itu tuh sebelah kiri. Paling bawah. Quotes.txt. Di bawah di bawah quotes .py itu. Kiri. Kiri. Ah, itu tuh, itu benar tuh. Ya, yang itu tuh. Itu kursor K ya. Itu tuh, Tin. Quotes.txt. Lihat. Mana? Atas. Oh, Ya, ya itu. Quotes.txt. it open. With open, nama filenya. Nama file quotes.txt. Ya, jangan lupa tanda petiknya ya. Quotes.txt. Udah? Ops, nggak usah ada koma. Komanya setelah tanda petik. Koma. Nah, modenya boleh ditulis ya. Mode atau langsung modenya ditulis aja. A gitu. Kodenya A ya. Kemudian encodingnya itu UTF-8. Coding sama dengan ya. Ya, betul. UTF-8 S apa gitu Tin ya, silahkan. S file. Iya, bebas. Sahabat. Nah, Udah, Tin? udah. Jangan lupa kemudian di ini file.write gitu. Modenya nggak usah atau gimana? Modenya udah, Belum coba. kemudian langsung aja tuh oh nggak usah. Ya boleh deh mode. Boleh dibuat apa namanya? Objek. Mode sama dengan mode add sama dengan apa, Tin? File.write. Oh, write ya, write. Itu read. File.write. Oh, right. Ya, write. Habis itu Kemudian ini dalam kurung itu yang ditambahkan tuh penulisnya ya. Nah, tapi perlu diingat apa namanya? Coba lihat ini gambarnya, Tin. kan Di algoritmikanya tadi. Nah, itu kan penulisnya oh langsung aja ya. Penulis aja bilang gitu. File.write penulis. Penulis. pakai tanda petik atau enggak? Pakai. Enggak. Enggak sih. Karena kan penulis itu variabel tuh di nomor 2. Ya. Penulis. Habis itu udah ya? Atau enggak? Oh, udah. Nah, sekarang sebelum lanjut kakak mau terangin. Kan dia bilang di sini tambahkan ke program sehingga meminta pengguna untuk menambahkan kutipan dan penulis lain. Dari ya harusnya ini. Kutipan dari penulis lain, kutipan baru dan penulisnya ditambahkan. Jadi sekarang untuk menambahkan kutipannya itu gimana gitu. Nah, sekarang coba lihat baris di bawah gambarnya, di bawah huruf this lines itu kan ada want to add another quotes katanya. Ah, Lihat. Nah, sekarang kita buat dia dalam bentuk loop ya. Oke, model Tin. Jadi loopnya gimana? While true. di bawah mana di bawah sini? Iya, tapi di luar. Nah, itu. While true ketika benar gitu ya. T-nya besar, Tin. T-nya besar. True.
Aduh, kakak mau ngopi nih. Sorry, Tin. Aduh. While true titik 2. Answer sama dengan answer sama dengan input. Nah, tulisan di dalam inputnya itu, Tin. Want to add another quote gitu. Tanda petik ya. Iya, tanda petik. Want to add another quote. Udah? It's okay, it's okay. Kemudian supaya nanti tidak terhalang oleh huruf besar kecil, buat lagi variable answer-nya di bawahnya. Answer sama dengan answer.lower. Answer Sama dengan answer.lower. answer sama dengan Answer.lower. ini. Dot lower, ya dalam kurung. Aduh. Mudah, Tin? Sekarang kita ke logikanya ya. Jadi itu tuh yang nomor 2 itu. Setelah setiap kutipan dan perlu ditambahkan, program akan menanyakan apakah pengguna ingin menambahkan lebih banyak data. Oke, belum ya, belum ke situ. Sekarang pakai logika if ya. If answer di bawahnya. If answer sama dengan yes gitu ya. Sama dengan yes. Yes, Yes, yes. Yes. Dalam yes. ini tanda petik ya, tanda petik. Yes-nya tanda petik. Titik 2. Titik 2. Udah. Kalau answer-nya sama dengan yes. Nah, sekarang suruh masukkan quote-nya. Berarti quote sama dengan gitu. Sama dengan input dalam kurung. Nah, coba lihat apa tulisan gambarnya itu, Tin. Ini. Klik gambarnya coba. Bukan. Klik gambarnya coba. Nah, itu tuh. Enter a quote. Nah, itu tuh. Ya, enter a quote katanya. Titik 2. Ya. Enter. Untuk yang di Joyce, yes, no, itu jawabannya ya nanti. Maksudnya setelah. Ayo. Input, enter a quote di dalam inputnya. Oh, saudara. Ini. Tanda petik ya nanti pakai. Apa kata Kalau Patin mau menulis dulu nggak apa-apa. Nanti tanda petiknya tinggal blok aja. Blok aja kalimatnya, kasih tanda petik. Bisa seperti itu. Bentar. Oke. Baterainya mau habis. Aku sambil tas dulu. Oke, silakan Tim. Tadi. Dah. Habis itu? Udah. Ya. Kemudian enter itu tuh, enter a quote. A quote titik 2. Ini. Oh, jangan ada spasi di antara titik 2-nya, Tin. Nah, kemudian buat yang ke selanjutnya.
di bawahnya buat variabel namanya outdoor lah ya penulisnya. Di bawahnya itu di baris ke-11. Buat variabel lagi namanya outdoor. Sini ya. Bukan di dalam if tetap. Sini. Nah, di situ. Outdoor sama dengan input apa tuh? Oh, outer apa? Penulis, author gitu. Pengarang. Author. Iya, Out. apa? Huruf kecil juga boleh, nggak apa-apa. Out. Author. AU, A. AU, T, hor. Sama dengan input, itu tulisannya, Tin. Want to add, oh sorry. Enter and outdoor, katanya. Apa? Itu tulisannya di bawah enter a quote tuh. Enter and outdoor. Pakai fungsi input, input sama input dalam kurung enter out. Nah, itu. Input kurung. Apa sih input kurung? Itu tulisannya enter and outdoor. Ini. Ya, titik 2. Author kurang A itu kurang A, Tin. Author. Oke, very nice. Oh, berarti sini. Oh iya. Dibacanya outdoor ya. Titik Oke. 2. Titik 2. Nah, sekarang apa namanya? Open filenya with open. Di copy aja baris ketiga dan keempat itu, Tin. Udah. Dah. Di copy baris ketiga dan keempat. Nah, Oh, sekarang yang di write itu pertama bukan penulis. Tapi yang di write itu sekarang di dalam it ya. Di dalam if. Jadi with opennya di dalam if. Atau buat aja kayak gini, Tin. Bisa kok. Kakak remote control bentar ya. oke. Nah, buat aja kayak gini nih. Ya, supaya nggak terlalu panjang. Buat aja begini nih. File sama dengan open. Tolong di open gitu. Kemudian ini dihapus ya. Oh, ini dihapus. Kemudian filenya, file.write. Write-nya apa, Kak? Yang di write itu pertama kan quote-nya. Ya, jadi quote. Kemudian apa? Kemudian, sorry, ini di quote-nya ini harusnya ada garis baru. Ya, kemudian quote-nya. Loh, kenapa ini merah? Mungkin nggak ada garis baru ya. Quote plus, kemudian garis baru. Ya, kemudian outdoor. Itu garis merah kenapa? Kan juga nggak tahu nih kenapa bisa terjadi merah. Karena kan yang ingin kita enter nanti
kemudian tambahin garis baru. Nah, gitu, Tin. Ya. Bentar ya, kakak coba bentuk dalam. Oh, jadi harus ditambahin gini ya secara manual. Nggak bisa dibaca langsung. Nah, sekarang udah, Tin. Sekarang udah gini, beralih ke else. Ini udah else. Beralih ke baris 14. Selain kalau jawabannya bukan yes, oh, lurus sama if-nya, lurus sama if. Lurus sama if. Kalau selainnya break, hentikan while loop-nya. Break. Break. B R. Oke, nice. Nggak ada E. Without E. Oke, nice. Nah, sekarang udah kan, Tin ya? Nah, sekarang coba dibuka filenya. Filenya di paling bawah dibuka. Yang mana? Di baris ke-16. Keluar dari while gitu. Oke. With open. Modenya read sekarang ya. Oh, di dalam, di luar while. Di luar while. Nah, gitu. With open. Itu kopas aja baris 3 dan 4. Tapi jangan pakai right ya. Pakai, ya silahkan kalau mau ditulis. Oh, Pakai apa namanya? coba. Pakai metode read ya, bukan addition. Gini. Ya, metodenya read, metodenya read. Oke, kemudian file.read ya, bukan .write. Kemudian nggak ada parameternya. Penulisnya dihapus. Oh, read. Penulisnya dihapus saja. Kemudian terakhir print mode. Oh, modenya read, bukan add. Kemudian di print ya, print mode read-nya. Read, habis itu print mode. Print mode read-nya. Di baris ya. Sekarang coba dijalankan, Tin ya. Print mode. Coba dijalankan. Kok kesini ya? Sama. Nggak kesimpan kayaknya. Oh iya, kesimpan ya, selamat. Wih, salah kah? Apaannya? Bukan salah. Coba Eh, dirantit. Bisa? dimulainya di mana ya? Ketutup nih sama yang ini. Ini. Iya, coba digeser aja itu. Apa ini? Iya, Lah nggak ada. nggak nggak bisa ya. Coba kakak remote control. Ini ditutup aja. Sebenarnya nanti kalau mau ngeran, Patin tuh bisa lewat sini nih, ya, Peran. run. Kemudian bisa pilihannya run without debugging. Nah, gitu nih. Oke, oh, encodingnya kok salah? Encoding line 3. Kenapa bisa salah, Patin? Sabar.
Kok bisa salah encodingnya? UTF-8 kan udah bener ya. Coba kita coba lagi. Lo Hmm. kenapa? With open. Oh, nggak ada komanya di sini, Tin. Nah, kita ya, Tin ya. Oke. Nah, sekarang coba dijalankan. Patin yang jalankan. Invalid. Oh, yang ini juga nggak ada nih. Oh iya, Oh, ini kasih. Kasih. Hmm. mantap, Tin. Ayo, Tin. Lah. Hmm. Nah, dia disuruh tuh masukin data, Tin. Who wrote this line? Misalnya Patin gitu. Masukin aja datanya Patin. Bukan Perbet, sabar. ah, Belum. itu udah tuh, Oh, udah. udah. Ya, ayo masukin aja datanya Patin atau Azka silahkan. Enter. Nah, sekarang dia nanya apa nih pertanyaannya, Tin? Weak by time and fight but strong in wild. Hmm. Strong in will ya. Hanya itu tulisannya? Iya. Bentar. Oh, kakak mengerti ya. Jadi yang Patin itu harus stop dulu. Ini deh kakak ajarin. Jangan kakak give up. Patin yang harus melakukannya supaya tahu. Baris ke-16 sampai 18 diblok, Tin. Oh, ya. Nah, untuk mematikannya tekan kontrol garis miring. Nih. Oh, ulang. Kontrol Z, Lah, gini. Kontrol Z lagi, Kontrol Z lagi. Nah, Mana? sekarang tekan kontrol garis miring bersamaan ya. Garis miring. Bisa? Ini. Oh, bukan. Bukan gitu ya. Mana? Ini dihilangin dulu yang ini. Close. Nah, tekan kontrol dulu nanti kemudian garis miring biasa ya. Nah, dia akan gini langsung nih. Programnya mati. Kalau mau dihidupin lagi, nah gitu. Coba. Garis Kak. miring yang mana? Garis miring di dekat shift itu. Tin. Lihat. Dekat shift kan di sebelah kiri tepatnya. Itu yang dekat shift itu Z. Oh, yang ini Oh, itu. iya. Oh, ya. Yang kanan. Sorry kakak lupa. Ah, Nah, sekarang coba dijalankan. jangankan. Nah, apa? Balik. Oh, ada double komanya double tuh di ya, yang baris ke-12. Ada 2 koma tuh. Alah, 2 koma. Koma katanya. Iya, hapus satu aja cukup ya. Oke. Enter run. Huruf Oh, dislen Patin misalnya. Kayo, masukkan lagi Patin. Enter. Nah, sekarang want to add another code. Nah, apa kata-kata yang mau Patin masukkan? Misalnya apa? Jika matahari sudah tidak bersinar, mungkin. apa ya? Ayo yang kata-kata yang Patin suka. Dari lagu mungkin. Hmm, Kalau kasih kata-katanya itu jangan takut untuk mencoba sih kalau Kak. Kalau Patin apa? hmm.
Hmm, Ayo. nggak tahu. Coba tanya Bunda. Bunda kata-kata hari ini. Kagum itu mantan. Ayo Tin, apa? Weh, oh ini. Harus diulang jalankan tuh. Coba diulang. Hmm, ada. Coba diulang jalankan Tin. Tahu mana? Di Ini. run. Nah, ups, satu kali aja ya, satu kali. Nah, Wah, ayo. Who wrote this line? Fatin. Kemudian, want to add another quote? Nah, silakan ah, Tin. Apa Tin? Eh, ah, misalnya Fatin apa? Kata-kata kesukaannya misalnya. hmm, Aku bukan anak kecil lagi lah misalnya, ayo. si Iva itu kan. Iya ya, Fatin tahu. Ayo Tin, maunya apa? Pusing Polisi banget ya. aja pala dusing, pala dusing. Oke, pala dusing. Apa itu kalau Kak boleh tahu? Itu polisinya yang itu Siva. Oh, kakak gak tahu. Kakak ingatnya kata-kata sifat doang. Harus Oke, tuh udah ya. Tin. Nah, Dah. setelah itu sekarang udah nih, udah ditambahin ya. Jadi setelah Hmm. itu, eh oh sorry, jawabannya harusnya yes ya, bukan pala dusing. Coba ulang, ulang. Coba diulang. Udah banyak banget nih yang ditambahin nama Patin. Nanti berbaris dia tuh. Itu quote-nya yes. Enter Oke, a quote. enter a code. Pala dusing. Nah, sekarang enter an order. An ordernya siapa? Ya Siva. Ya, Shiva. Enter. Oke, Dah. Name. Oh, salah. Harusnya quote-nya is not defined. Harusnya. quote. Quote. Oh, salah ya. Quote ya. Patin nulisnya quote ya, bukan quote. Di Baris nomor mana ke-10, tuh? Tin. Baris ke-10. Nah, itu. Quote. Harusnya quote, U dulu baru O. Patin nulisnya quote. Oke. Nah, sama ini, Tin. Kakak lupa. Harus ada new line ya di baris keempat. Right, garis miring ke kiri, N. New line buat penulisnya. Baris keempat. Nah, di situ kakak lupa tadi. Nanti berderet pasti dia tuh. Udah banyak yang di run tadi. Ini. Atau Oi, tuh plus, plus, plus. plus. Bukan, maksudnya ini. Tanda petik dulu, kemudian garis miring kiri N. Tanda petik dulu, garis miring kiri N. Ketik dulu. Ntar gini dong. Ya, benar-benar Tanda garis petik miring, dulu. garis Garis. miring kiri N. Garis miring kiri N. Tanda Nih. petik lagi, plus. Nah, sekarang coba di run. Shift enter juga bisa ngeran ya Tin ya kalau Patin mau. Oke. Patin. Yes. Ah, Apa quote-nya Tin? tadi Faladus. salah. Faladusip. Enter and outer si. Dah. Want Salah. to add another? Kalau nggak mau No. bilang no. Oke. Nah sekarang hidupin baris ke-16 sampai ke-18. Yang lainnya matiin. Oke. Matiin Kabarnya. dulu yang lainnya mungkin. Oh ya udah nggak apa-apa. Ini kan. Apa? Ulang. Control Z. Pencetnya apa? Kontrol garis miring kanan. Oke. Ah, Sekarang yang lainnya matiin supaya nggak ada penulisan lagi.
Hmm. Oke, run sekarang, Tin. Tara, patin, patin, patin. Banyak banget patinnya nanti. Tuh, Patin. patin pala dusin. Siva. Lupa di spasi. Oh Ya, iya ya, harus ada spasi ya harusnya. Berarti nambahinnya itu bentar, Kakak pikirin dulu. Patin pala dusin. di author langsung di author. Oh, di situ Tin, di baris ke-13 ya. Yang mana? Ini kan? Eh, Tapi udah bener situ ya. Atau nggak usah? Atau nggak usah? Hmm, Bentar ya. Coba pakai yang ini Tin. Di Gimana? outdoornya pakai yang ini coba. Outdoor. Iya, tambahin file yang ini. Outdoor yang ini kan ya? Ya, di baris keempat dulu. 11. Baris Kompak. keempat dulu pakai yang ini nih di dalam right-nya itu pakai itu. Di dalam Hmm. kurung right-nya itu pakai itu. Yang ini ya? Yang kakak kirim di chat grup, chat Zoom. Kopi aja kopi. Ya, copy aja. Tapi Eh, autornya diganti penulis ya. yang mana? Di chat Oh Zoom ini. ada? Yang Iya, ini yang yang dalam kurung ini ya? iya diganti semuanya. Ah, gini. Udah. Sekarang Tin outdoornya ganti penulis. Mana penulis? Udah? Ya, di situ. Ya, benar-benar di situ. Iya, Oh, di ganti situ. penulis. Penulis. Eh, Kemudian tanda no. plusnya. Kemudian di baris ke-11 pakai penulis aja juga. Yang ini. Nah, ya. Ya, penulis. Kemudian ganti di baris ke-13 pakai ini ya. Kodenya pakai ini aja nih. Nah, outdoornya ganti penulis ya nanti. Oh, Dona ganti penulis yang ini kan? Iya, Itu aja langsung kan? ganti pakai yang itu tuh. Oh, yang ada di chat. Quote. Iya, Semuanya dihapus ya, yang dalam kurung. iya semuanya dihapus saja. Itu ada tanda kurungnya gitu. Udah? Nah, sekarang dimatiin baris ke-16 sampai 17 ulang. Kemudian Ini. jalankan ulang yang di atasnya. Iya. Oh, ini mati nih. Ya, itu matiin dulu. Jalankan yang di atas ulang. Nih. Ah, nafas. Lah, kita error. Error? Apa Hmm. tulisannya? Syntax error while scanning trail literal. Line 4 Oh, katanya. itu kurang tanda petik. Yang Yang mana? paling akhir tuh baris keempat tuh kurang tanda petik di N. Setelah N, iya. Ini. Iya. Tuh, gini. Ops, petik dua supaya seragam. Nah, coba sekarang. Oke.
Who wrote this line? Patin again. Salah. Aku malah terus di sini. Oh, Ininya. Mana? Aku nggak ada lagi. One, two. ulang, Maksudnya? ulang Rantin, ulang. Patin. Want to add another? Yes. Enter a code. Paladusin. Kenapa namanya paladusin ya? Udah tahu itu kan. Oke, oh, not defined, outdoor. Oh, belum diganti, Tin. Apaan? Yang ke-13. Baris ke-13 kata outdoor belum diganti pakai penulis ya. 13 mana? Iya, ulang, Tin. Sekali lagi. Sekali lagi. Kemudian dibaca ya filenya. Sabar. Oh, Diperbesar aja kalau mau. Naikin aja ini terminalnya. ini. Paladusin. Dari situ. Quotes-nya, Enter an order. order-nya, Shiva. Hmm. Want to add? No. Oke, sekarang hidupin. Matiin dulu itu. Kontrol aja kalau mau langsung. Kontrol A. Ya, tapi Gak nanti bisa. jangan deh. Jangan nanti 2 kali nanti dia. Ayo, itu. Oke, kemudian Transfer. Nah, Oke, mana? itu. Loh. Udah ada. Itu tuh. Patin, Lah, patin, paldusing, Shiva. Ya, jadi penulisnya Patin. Gitu ya, Tin ya. Oke. Oke. Nah, sekarang ini penjelasan yang kedua. Kakak kirim kode K aja ya. Hah? Kakak kirim kodingan Kak karena ini jamnya udah berakhir. Kakak mau ngajar lagi di jam ini. Oke. Ini kakak kirimin kodenya tapi ya. Hmm. Dari WhatsApp atau dari sini, Tin? Dari WhatsApp aja. Ini agak panjang ya kodenya. Ini kakak Kode kirimin apaan? Kode buat apa? soal yang kedua. Coba lihat soal kedua. Oh, itu di-submit dulu aja. Dicentang-centang dulu. Oh, ini. Ya, gue udah ya. Udah kan ya? Go to profile. Yang ini. File tugas. Ya, itu file tugas. Jadi nanti ini kakak kasih kodenya, nanti pertemuan selanjutnya Patin tanya kakak ya. Ini maksudnya apa kak gitu. Oke? Kode buat ngesain. Ya, program ini nih. Ini kan disuruh membuat program juga nih. Oh, Oke? oke. Oke, kalau gitu kakak tutup dulu ya. Jadi Oke. hari ini kita udah belajar gimana bekerja sama file text. Di kedua itu kita pakai ini sebenarnya di kedua itu exception handling. Kenalkan Patin itu di pertemuan pertama tuh. While apa? Try except itu. Tahu Patin? Masih ingat? Mana while text? Hah? Yang mana? Eh try except. Udah hapus deh. Itu Python 1. Python start 2 pelajaran pertama. Wah, lupa. Oke, oke, nggak apa-apa. Kalau gitu nanti kakak kirimin kodenya. Kemudian besok jam 7 ya. Ditanya terkait itu boleh. Oke? Bunda aku jam 9. Oh, besok jam 9. Ah, atau gimana? Oh, oke, nggak. Ya nggak. Bebas sih.
Gak apa-apa, asal jangan jam 10 ya, kakak ada kelas jam 10. Oke, Oke? Oke, oke. Tin. Dadah. See you next day. Oke? See you Dadah. tomorrow. Assalamualaikum. Bye.